Sahabat RTV, seorang perempuan ditemukan tewas di dalam kamar indekosnya yang dipenuhi asap kebakaran. Ia tewas bukan karena menjadi korban kebakaran. Sebelum tewas, penghuni indekos lain mengetahui perempuan tersebut bersama seorang pemuda. Lalu apakah pemuda tersebut berkaitan dengan tewasnya korban? Jumat dini hari 7 Mei 2021, seorang pemuda bersama seorang perempuan tampak masuk ke dalam sebuah rumah indekos di kawasan Bojong Salaman, Semarang, Jawa Tengah. Keduanya terekam kamera CCTV yang berada di rumah indekos tersebut. Tak lama berselang, pemuda yang sebelumnya masuk ke kamar indekos tampak tergesa-gesa pergi dari tempat tersebut sambil membawa tas di perutnya. Setelah pemuda ini pergi, kegemparan pun terjadi. Perempuan yang menjadi penghuni salah satu kamar indekos berinisial RTN ditemukan tewas di dalam kamarnya. Penemuan jasad RTN pun diketahui warga setelah muncul asap pekat dari dalam kamarnya. Kecurigaan atas tewasnya RTN pun mengarah kepada pemuda yang terakhir kali terlihat bersama korban dan terekam kamera pengawas CCTV indekos. Berbekal video rekaman CCTV serta barang bukti di lokasi kejadian, hampir 1 minggu kemudian, tim Reserse Kriminal Polrestabes Semarang akhirnya menangkap 2 pemuda yang terlibat dalam tewasnya RTN. Kedua pelaku yaitu Dava Kurniawan dan Ibnu Setiawan ditangkap di tempat persembunyiannya di sebuah kamar indekos. Para pelaku pasrah dan tidak berkutik saat polisi menggerebek dan meringkus mereka. Penggeledahan pun dilakukan polisi di kamar para pelaku untuk mencari barang bukti terkait tewasnya korban. Kedua pelaku kemudian digelandang ke Polrestabes Semarang untuk dimintai keterangan. Para pelaku memiliki peran masing-masing saat malam pembunuhan RTN. Tersangka Dava bertindak sebagai eksekutor pembunuhan, sementara tersangka Ibnu bertugas mengantar jemput dan menunggu Dava di luar rumah indekos korban. Di hadapan polisi, kedua pelaku mengaku bahwa persoalan ekonomi menjadi alasan mereka merencanakan pembunuhan terhadap korban. Usai membunuh, tersangka Dava kemudian membawa lari telepon genggam serta uang ratusan ribu rupiah milik korban. Sebelum meninggalkan lokasi, tersangka mengambil barang-barang milik tersangka. Mengambil barang-barang milik korban, antara lain HP, kemudian uang, dompet, itu milik korban diambil oleh tersangka Dava. Ekonomi apa maksudnya? Ya, maksudnya mau apa? Uang tuh Pak. Jadi kan berencana sama ini kalau mau cari-cari gitu. Terus hasilnya kan juga buat ekonomi dibagi dua. Hasil kan hanya berapa ratus? Ya pertama 500, terus HP dijual 700, terus 500 dipinjam dia buat bayar kos, yang 700 bagi dua. Pelaku Dava dan korban RTN diketahui berkenalan melalui media sosial. Keduanya sempat berhubungan badan di dalam kamar indekos korban. Usai berhubungan intim, tersangka Dava secara tiba-tiba langsung menjerat leher korban menggunakan kabel charger telepon genggam hingga korban tewas kehabisan nafas. Untuk menutupi jejak pembunuhan, pelaku sengaja membuang puntung rokok ke atas kasur hingga terbakar dengan harapan kamar korban ludes dilalap api. Nah, setelah yakin kemudian korban meninggal, pelaku kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, berupaya menghilangkan jejak dengan membakar, meletakkan puntung rokok di tempat tidur dengan harapan akan terbakarlah tempat kejadian perkara ini. Sejumlah barang bukti pun disita polisi dari tangan pelaku, diantaranya pakaian, sepeda motor, serta pil koplo yang digunakan pelaku saat melancarkan aksi bengisnya.
Tewasnya RTN pun merupakan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan para pelaku. Hukuman mati pun menanti keduanya untuk membayar semua perbuatan sadis mereka. Dari Semarang, Jawa Tengah, Aji Pasarlukadinata, Turn Back Crime, RTV. Tetangga korban menceritakan pada kami bagaimana awal mula jasad RTN ditemukan dan penghuni indekos melihat adanya kepulan asap dari kamar korban. Berikut penelusuran kontributor RTV Aji Pasarlukadinata di Semarang, Jawa Tengah. Tewasnya perempuan muda berinisial RTN di dalam kamar indekosnya yang dipenuhi kepulan asap menggegerkan penghuni indekos lainnya serta warga sekitar. Sebelum tewas, RTN diketahui bersama seorang pemuda yang ikut masuk ke dalam kamarnya. Ternyata pemuda itulah yang tega menghabisi nyawa korban dan sengaja meninggalkan kamarnya dalam kondisi terbakar. Saat kejadian, tetangga indekos RTN dikejutkan oleh munculnya kepulan asap dari dalam kamar korban. Awalnya para penghuni indekos mengira RTN tidak berada di dalam kamarnya. Namun betapa terkejutnya mereka saat kebakaran bisa diatasi dan asap mulai menghilang, jasad RTN ditemukan tergeletak di atas tempat tidurnya. Untuk mengetahui bagaimana lokasi tewasnya RTN, kami pun mendatangi indekos korban. Dengan menempuh perjalanan sekitar 10 menit dari pusat kota Semarang, kami tiba di Jalan Puspanjolo Selatan, Bojong Salaman, Semarang Barat, Jawa Tengah. Untuk sampai ke rumah indekos korban, kami harus menyusuri terlebih dahulu sebuah gang sempit yang jaraknya tidak jauh dari jalan raya. Jajaran kamar di lokasi tersebut menandakan bahwa kami berada di kawasan rumah indekos di mana salah satu kamarnya merupakan tempat tinggal RTN. RTV, di tempat inilah korban RTN pertama kali ditemukan oleh penghuni kos lain dalam keadaan kamar yang terbakar. Semula dugaan awal adalah kebakaran, namun begitu polisi mendatangi tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan, ada indikasi bahwa RTN adalah korban pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka Dava dengan dijerat lehernya menggunakan kabel charger dan kemudian berusaha menghilangkan jejak dengan membakar kasur yang ada di kamar korban. Mari ikuti penelusuran saya. Kami pun bertemu salah satu tetangga RTN yang melihat langsung saat asap pekat muncul dari dalam kamar korban. Peristiwa yang terjadi pada dini hari itu sontak membangunkan sebagian besar penghuni indekos yang tengah terlelap Mungkin tidur. keluar pemikiran kita kan, terus akhirnya didobrak, dipecah kacanya. Ternyata kebakaran, nggak tahu kebakaran apa, nggak tahu. Nah, dilihat pertama masih asap itu nggak ada korban gitu kan. Ternyata setelah ada tim damkar atau tim kesehatan gitu kan. Nah, dilihatlah ternyata ada korban dan dinyatakan sudah meninggal. Pasca kejadian, polisi kembali ke kamar indekos korban untuk mencari barang bukti tambahan terkait tewasnya RTN. Tidak hanya menyisakan puing-puing sisa kebakaran, kamar indekos RTN juga menjadi saksi bisu tewasnya RTN di tangan pelaku bernama Dava. Dari sejumlah barang bukti yang disita polisi, salah satunya adalah beberapa butir pil koplo. Pelaku mengaku sebelum melancarkan aksi jahatnya, ia sempat mengkonsumsi pil koplo yang ia beli dari seorang teman. Tapi sebelum melakukan kejahatan, kamu sempat mengkonsumsi pil koplo? Ya, beli satu. Teman saya itu. Usai sudah, misteri kasus pembunuhan disertai pencurian yang dialami korban RTN.
Kamera pengawas CCTV yang memperlihatkan pemuda Dava saat terakhir kali bersama korban menjadi bekal polisi untuk menangkap para pelaku. Tersangka Dava dan Ibnu mungkin tak menyangka jika perbuatan jahat yang mereka lakukan akan begitu cepat terungkap dan akhirnya menjebloskan mereka ke dalam jeruji penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Aji Pasa Lukadinata, Turn Back Crime, RTV. Marah karena tidak diperbolehkan menikah lagi, seorang suami tega membakar istrinya. Sesaat lagi di Turn Back Crime.